Iya, selamat siang. Kali ini kita nggak mau belajar gitar, nggak mau belajar piano, nggak mau ngajarin, cuma mau ngobrol-ngobrol doang. Ya. Ini kalau kita latihan piano hampir sama dengan latihan gitar ya. Tangan kirinya maupun tangan kanannya itu harus lincah, terutama tangan kiri itu kelingking, ya. Yang sulit dikontrol ya, atau mensinkronkan dari tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ini memang gue bukan jago gitar dan juga jago piano ya. Jadi untuk menjadi jago piano, ya, jago gitar dan juga jago alat musik lainnya, itu perlu latihannya minimum 5 jam satu hari ya. Gitu. Kita lihat aja nih yang jago-jago di Indonesia ya. Jago-jago main gitar, vokalis, dan jago main piano jazz, piano klasik, atau piano pop. Itu mungkin mereka udah mulainya dari kecil. Ya, untuk piano itu dari kecil, mungkin dari umur 4 tahun, 5 tahun udah pencet-pencet gitu ya. Kalau gitar mungkin agak sakit jarinya. Tapi kalau piano itu ya hanya sekedar pencet-pencet saja, mungkin bisa dilatih gitu ya. Baik jarinya secara perlahan-lahan maupun juga pendengarannya gitu ya. Itu kalau di piano atau di organ. Tapi kalau di gitar ini jarinya pasti sakit, dan jarang ada cewek yang suka main latihan gitar. Jarinya sakit, tangan kirinya terutama tuh, jari pada tangan kiri di ujung-ujungnya itu pasti sakit. Apalagi kalau gitarnya dia belum tahu cara menyetelnya ya. Itu kan pasti agak tinggi gitu ya, antara gitar sama necknya ini agak tinggi ya, antara senarnya nih. Itu pasti jarinya sakit gitu ya. Nah, jadi cewek tuh kurang suka main gitar. Itu kalau ada cewek yang jago gitar itu hanya kebenaran aja ya. Dan itu mungkin antara 100.000 satu yang jago. Nah, berikutnya setelah kita umur SD kelas 5, kelas 6 itu sebaiknya kalau di piano itu belajar not balok ya. Nah, itu membosankan itu. Bolak-balik ini aja begini, terus ada not baloknya tuh. Terus sinkronisasi tangan kiri, tangan kanan, latihan scale, lagunya sedikit aja, mungkin lagu anak-anak dulu gitu ya. Cuma udah belajar not balok gitu. Dan juga sedikit ya, paling nggak belajar C lah, skala C gitu ya. Ini berikutnya juga 2 oktav gitu ya, 2 oktav pakai begitu. Jadi sebenarnya ini gue kasih tahu aja ya, belajar gitar 5 jam sehari atau 4 jam sehari ya, itu pada usia-usia SMP. Dan piano juga gitu ya, pada usia-usia SMP itu udah masuk belajarnya ini agak lama gitu ya waktu belajarnya. Nah, ini apabila orang tuanya nggak, terutama ibunya ya, yang nggak mengajari, agak sulit gitu. Harusnya ada ibunya yang ngajarin, atau juga ada guru musik dan ada ibunya yang memonitor gitu. Artinya sang ibu tuh juga harus mengerti piano atau organ gitu ya, paling nggak basic aja udah ngerti gitu ya, pernah kursus lah gitu. Dan untuk gitar sendiri emang wanita tidak disarankan ya, sakit banget itu jari-jari sebelah kirinya ya, tangan kirinya gitu. Jadi ya kalau untuk menjadi pemain gitaris yang handal, yang terkenal, itu latihannya tambah lagi. Jadi bukan hanya latihan gitar ya, latihan teorinya juga gitu, teori musik ya, terutama family chord ya. Dan juga itu yang paling sederhana ya, family chord, baik di piano, di gitar, family chord itu harus wajib dihafal gitu ya. Dan berikutnya latihan pentatonik, diatonik gitu ya. Dan juga ada beberapa, kalau di gitar ada beberapa lagi gitu ya, seperti kaget. Orang itu sebenarnya cage kalau bahasa Inggrisnya, tulisannya CAGED, itu untuk mengenal fret gitar sampai kemari gitu ya. Dan juga hampir sama dengan piano juga, cuma di gitar kan harus dicari lagi sendiri. Kalau di piano kan kita bisa lihat itu, kalau C inversion ke C sini gitu ya, kalau 7-nya tambah kelingkingnya gitu, itu udah bisa kelihatan. Tapi kalau di gitar kan harus dicari lagi gitu ya, harus dipelajari lagi. Nah ya,
Jadi butuh waktu lama untuk menjadi pemain gitaris handal atau piano handal. Sementara kalau piano ada yang jenius, umur 12 tahun tuh udah jago banget, baik jazz atau juga klasik. Itu ada anak-anak yang jenius ya, cepat belajarnya dan latihannya juga agak lama gitu jam latihannya. Itu mungkin dibimbing oleh orang tuanya juga, ibunya atau bapaknya. Tapi kalau gitar ini walaupun dibimbing bapak ibunya juga agak sulit ya. Dan ini untuk menjadi pemain gitar yang handal itu butuh juga 4-5 jam sehari, dan kemungkinan beda dengan piano, ada yang jenius. Gitar juga mungkin itu umur 16 sampai 20 tahun itu mungkin baru kelihatan permainannya. Nah, di sini para yang senang bermain gitar atau yang ingin memiliki cita-cita jadi gitaris handal, itu latihannya ditambah dan juga latihan teori musik. Berikutnya juga udah fokus mau jadi gitaris jazz atau gitaris klasik atau juga gitar pop, gitar listrik gitu ya, main di, canggih di melodi atau main main bass gitu ya. Jadi itu udah harus ada pilihannya gitu dari usia-usia 15 gitu ya. Jadi sehingga udah bercabang, itu fokus di situ, main jazz, blues atau juga gitar klasik atau juga main bass pilihan sampingannya ya, atau juga lagu-lagu pop. Dan itu harus paling sering mengulik gitu dan belajar terus gitu. Jadi selain intinya di gitar harus juga belajar teori musik. Dan setelah umur 18 itu sebaiknya juga setelah tamat SMU bergabung ke grup band gitu ya, atau jadi krunya dulu lah istilahnya gitu, sambil juga belajar lain gitu. Jadi masuk ke grup band yang ternama di Indonesia, terus belajar lagi gitu. Jadi itu saran saya gitu. Jadi kalau mau main jago gitar langsung tiba-tiba jadi jago dalam 2 tahun 3 tahun nggak mungkin. Begitu juga piano. Nah, kalau di piano atau di piano lah ya. Kalau ada yang anak-anak kecil hebat gitu atau di biola, itu emang dia udah jenius. Artinya dia jam belajar juga minimum 3 jam, ditambah juga otaknya jenius gitu ya. Dia bisa berpikir cepat dan juga cepat menangkap ya pelajaran-pelajaran dan not palu seperti ini, maupun di kunci C maupun kunci F untuk bassnya ya. Jadi saya pikir itu kelebihan jadi pemain piano. Kalau pemain gitar jarang ada yang jenius, 1-2 aja di tingkat dunia. Tapi kalau pemain gitar, pemain piano, drum, bass itu banyak yang jenius. Jadi cepat menangkapnya, dari kecil udah mengerti. Oke, begitu aja sekilas musik dari saya gitu.